Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 947 Tas yang sama Ji Fei tidak berbohong. Di bawah bimbingan pria misterius itu, dia telah membaca banyak buku dan mencoba banyak bidang. Dia telah mendengar banyak legenda dan kejadian supranatural, tetapi dia tidak mempercayainya. Dia juga mengetahui beberapa metode Tao, itulah sebabnya dia berhasil mengalahkan Aso dengan menggunakan formasi pengumpulan Yin dan formasi pengumpulan yang ketika dia melawan Aso di kota Ninghai. Adapun banyak hal mistis yang Anda katakan, dia tidak mempercayainya. Kamu lucu, kamu bisa memilih untuk tidak percaya padaku. Tapi mengapa kamu percaya bahwa istrimu mengubah jiwanya? Wanita itu melirik Li Ruoxi di tempat tidur dan bertanya. Ji Fei menggelengkan kepalanya, itu masalah lain. Lagi pula, aku merasa bahwa orang-orang yang kau sebut Liu Xian dan sejenisnya itu hanyalah cara untuk menipu orang-orang. Jika kau ingin menipuku, lupakan saja. Tolak secara langsung dan bersikap tegas. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberitahumu mengapa kau ada di sini, dan kau bisa melihat apa yang kupikirkan. Liu Xian tiba-tiba berkata. Ji Fei mengangkat alisnya. Oke. Untuk membalaskan dendam istrimu, Ji Fei tidak mengatakan apa-apa. Musuhmu adalah Jalan Suzong. Hati Ji Fei tergerak, namun dia tetap diam. Saya tahu di mana sarang tua di Suzongland. Melihat Ji Fei tetap tenang, Liu Xian tampak sedikit cemas dan berkata. Ji Fei yang tadinya sangat tenang dan tidak ambil pusing sama sekali, langsung memusatkan perhatiannya saat mendengar ini. Ia menatap wanita itu dengan tatapan ingin tahu yang dalam di matanya. Dia telah mengirim orang untuk menyelidiki sarang lama di Suzongland namun tidak menemukan apapun. Namun wanita ini mengatakan dia tahu di mana sarang itu, yang sungguh mengejutkannya. Liu Xian melihat ekspresi Ji Fei berubah dan tersenyum. Bagaimana dengan ini? Apa? Aku akan membawamu mencari sarang di Jalan Suzong, lalu kau bisa membalas budiku. Apakah kamu tidak takut aku akan menyesalinya nanti? Ji Fei bertanya balik. Liu Xian menggelengkan kepalanya. Jika kamu menyesal telah menyinggung perasaanku atas masalah di Suzongland, aku akan menyerang istrimu dan kamu akan kehilangan lebih banyak daripada yang kamu dapatkan. Ji Fei menatap wanita itu, tetapi tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Dia tidak dapat memastikan apakah yang dikatakannya itu benar atau salah. Oke, aku janji. Nada janjinya sangat tegas. Karena asal kita bisa menghancurkan Suzongland, itu hal yang baik. Suzongland sekarang menjadi musuh nomor 1 Ji Fei, bahkan lebih hina dari aliansi seni bela diri. Tentu, di mana Suzongland? Katakan padaku. Bagaimana kalau aku memasuki tubuh istrimu dan membawamu ke sarang Suzongland? Ji Fei segera menggelengkan kepalanya. Setelah pelajaran dari Dewa Gu terakhir kali, dia pasti tidak akan mudah mempercayai siapapun. Terlebih lagi, itu memasuki tubuh Li Ruoxi. Oh, sepertinya kau masih tidak percaya padaku, Liu Xian berkata sambil tertawa. Ji Fei mengangguk. Benar sekali, aku tidak percaya. Liu Xian terdiam mendengar kejujuran Ji Fei. Baiklah, tunggu sampai aku membawamu ke Suzongland. Belum terlambat untuk percaya padaku setelah kau membalas dendam. Ji Fei tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk untuk menunjukkan bahwa ini adalah sikapnya. Liu Xian menyapukan wajahnya ke arah Li Ruoxi yang sedang berbaring di tempat tidur, dan menatap Ji Fei. Kamu pasti sudah tidak asing lagi dengan bau kantong ini. Itu adalah bau sarang lama di Suzongland. Setelah berkata demikian,
dia menyerahkan kepada Ji Fei sebuah kantung satin kuning yang disulam dengan pola naga dan burung phoenix. Ji Fei mengangguk dan mengambil bungkusan itu. Aroma mawar memenuhi hidungnya dan dia mengangkat alisnya dan berkata, "Sampai jumpa besok." Liu Xian terkekeh lagi dan berkata, "Apakah kamu tidak takut kalau aku dari Gang Suzong dan aku sengaja datang ke sini untuk memancingmu keluar, lalu kamu mengepung dan membunuhku?" Ji Fei mencibir, "Memangnya kenapa? Tujuanku adalah membunuh semua orang di Suzong Land. Kalau kau berani bergerak, aku akan sangat senang." Liu Xian menggelengkan kepalanya, "Kamu memiliki kepribadian yang kuat, yang sangat aku kagumi." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berjalan menuju pintu. Ji Fei menatap sosoknya, dan ketika melihatnya pergi, dia tercengang. Saya tidak melihatnya membuka pintu, tetapi pintu terbuka secara otomatis dan orang itu menghilang. Ji Fei menatap ke arah pintu dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apakah benar-benar ada yang namanya Dewa Willow? Begitu pikiran ini muncul di benaknya, Ji Fei menggelengkan kepalanya dan menyangkalnya. Bagaimana mungkin? Dia sama sekali tidak mempercayainya. Mengenai apakah dia akan tertipu, Ji Fei benar-benar tidak peduli. Di matanya, siapa yang berani menipunya? Itu mencari kematian, seperti yang dia katakan. Tujuannya adalah membunuh semua orang di Suzong Land. Sekarang dia memiliki seseorang untuk membantunya. Dia tentu saja senang melihatnya terjadi. Ji Fei menyingkirkan kantung itu dan tertidur. Keesokan harinya, Ji Fei bangun dan merasa rileks. Ia tidur nyenyak, dan aroma mawar dari bungkusan bunga mawar di rumah memenuhi seluruh ruangan dengan wangi yang harum. Sangat menyenangkan. Li Ruoxi, yang berbaring di tempat tidur, masih begitu tenang, dan tidak ada perubahan yang terlihat. Ji Fei melompat ke tanah dan mulai membersihkan. Tepat setelah aku selesai membersihkan diri untuk Li Ruoxi, Bai Ruo dan Long Ke'er mengetuk pintu. Begitu kedua wanita itu masuk ke dalam rumah, Long Ke'er berteriak, "Kakak Ji Fei, apakah kamu sedang membeli mawar untuk kakak Ruoxi?" Sambil berbicara dia mulai mencari mawar itu, tetapi tidak dapat menemukannya. Bai Ruo melihat bungkusan kuning di meja samping tempat tidur dan merasa penasaran. Dia mengambilnya dan menciumnya, bau bungkusan itu. Long Ke'er segera datang dan melihat bungkusan itu. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, "Mengapa sama dengan bungkusanku?" Ji Fei yang sedang berkemas, langsung mengangkat kepalanya saat mendengar ini. "Apa yang kau katakan?" "Tasku sama dengan milikmu." Setelah Long Ke'er selesai berbicara, dia mengeluarkan kantungnya. Ketika Ji Fei melihat bungkusan itu, dia teringat pada wanita kemarin. Lalu teringat bahwa Tang Guangzi telah menyiratkan bahwa Long Ke'er adalah putri Sikou Jinyan. Mungkinkah wanita itu adalah Sikou Jinyan? Jika memang begitu, bukankah dia akan kehilangan kesempatan untuk membunuh Sikou Jinyan? Lalu aku berpikir tentang perjanjian untuk pergi ke Suzong Land. Mungkinkah dia mencoba merencanakan sesuatu terhadapku? Wajah Ji Fei menunjukkan kesungguhan. "Di mana kamu mendapatkan bungkusan ini?" Long Ke'er bertanya dengan cemas. "Seorang wanita memberikannya padaku." "Lihat, ini sama seperti punyaku." Long Ke'er mengeluarkan kantungnya. "Mengapa ada begitu banyak energi kematian di kantung milikmu ini?" Selagi Bai Ruo bicara, dia mengambil kantung itu dari tangan Long Ke'er. "Apa maksudnya omong kosong? Aku tidak mengerti," kata Long Ke'er. Bai Ruo langsung membuka bungkusan itu, dan bubuk kertas jimat hitam melayang keluar darinya. Setelah menyerang King Ping, kertas jimat itu hancur sendiri. Namun,
Orang dapat dengan jelas merasakan energi kematian yang dipancarkan oleh kertas jimat tersebut. Siapa yang memberimu kantung ini? Ji Fei menatap Longker dan bertanya. Ini adalah wewangian yang kupakai saat aku masih kecil. Aku tidak tahu siapa yang memberikannya kepadaku. Mungkin itu diberikan kepadaku oleh orang tuaku yang kejam. Aku ingin membuangnya sekarang. Setelah Longkir selesai berbicara, dia hendak membuangnya ke tempat sampah. Jangan, mungkin itu bisa berguna. Ji Fei segera mengulurkan tangan untuk menghentikannya, lalu mengambil kantung itu di tangannya. Meskipun dia skeptis, melihat sikap Longkir, itu tidak tampak palsu. Longkir merentangkan tangannya dan berkata, "Aku tidak tahu apakah itu berguna. Tetapi aku tidak menginginkannya. Saudari Bairuo baru saja mengatakan benda itu mengandung energi kematian, yang membuatku mual. Ada juga banyak bubuk hitam di dalamnya. Itu menjijikkan." Ada kekesalan di mata Longkir. Ji Fei tidak berkata apa-apa. Dia hanya menyimpan bungkusan itu dan menatap Bairuo. "Ayo lanjutkan mencari Su Zonglen hari ini." Bairuo mengerutkan kening. "Apakah kamu punya target? Mencari jarum dalam tumpukan jerami adalah buang-buang waktu. Lagi pula, Li Ruoxi punya batas waktu." "Jangan khawatir, aku pasti akan menemukan cara untuk menemukan Su Zonglen." Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia berbalik ke tempat tidur, menggendong Li Ruoxi, dan kemudian berjalan keluar. Bairuo dan Longker mengikuti dari belakang. Bab 948. Aku Liu Xian, aku Peri, Ji Fei dan yang lainnya sudah keluar. Sekarang mereka dituntun oleh kita. Sulong sedang menjawab telepon ketika dia mendengar suara di ujung telepon. Sulong menunjukkan senyum penuh arti di wajahnya. "Benar sekali. Kali ini kita akan membiarkan Ji Fei memasuki jalan Suzong untuk melihat apakah dia masih mampu membunuh begitu banyak orang. Aku tidak peduli dengan semua ini. Aku hanya ingin kau berjanji padaku satu hal, yaitu jangan lupakan janjimu dan jadilah antekku yang patuh." Wah, setelah pihak lain selesai berbicara, dia menutup telepon. Kemarahan tampak di wajah Sulong, tetapi dia segera menahannya. Sambil menatap ke kejauhan, pemenangnya akan menjadi raja dan yang kalah akan menjadi bandit. Semuanya sudah jelas. Jika ingin menang, tunjukkan modal dan syarat untuk menang. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat ekspresi Sulong, dan tidak ada seorang pun yang tahu apa pikiran Sulong yang sebenarnya. Di seberang hotel tempat Ji Fei dan teman-temannya menginap di Su, seorang pria bertopeng baru saja menutup telepon dan melambaikan tangannya dengan ringan, dan Liu Xian, yang bertemu Ji Fei kemarin, muncul lagi. "Bawa Ji Fei dan yang lainnya bersamamu, jika ada kesempatan, ambil alih tubuh Li Ruoxi." "Oke." Setelah Liu Xian selesai berbicara, dia setuju dan turun ke bawah. Dia tidak menaiki tangga melainkan melompat turun, namun tidak seorang pun melihatnya melompat. Setelah Ji Fei dan dua orang lainnya naik bas swalayan, Ji Fei tidak menyalakan mobilnya, tetapi hanya melihat keluar. Liu Xian tidak datang, jadi dia tidak tahu targetnya. "Ji Fei, kapan kita berangkat?" Bairuo menatap Ji Fei dan bertanya. "Tunggu seseorang, dan kita akan pergi saat dia datang." Ji Fei melihat keluar dan berkata, "Pria atau wanita? Dilihat dari penampilan dan ekspresimu, kamu bukan wanita, kan? Pasti wanita yang memberimu bungkusan itu." Longkir berkata dengan nada sedikit tidak puas. Ji Fei tersenyum tipis. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, seseorang tiba-tiba mengetuk jendela penumpang mobil.
Ji Fei dan yang lainnya menoleh dan melihat bahwa Liu Xian masih memiliki rambut panjang yang terurai dan kerudung putih di wajahnya, sehingga penampilan mereka tidak dapat terlihat dengan jelas. Hanya sosoknya yang halus dan menawan yang dapat terlihat. Ji Fei menekan kunci pintu mobil, dan pintunya terbuka. Kemudian dia melihat pintu terbuka secara otomatis, dan wanita itu duduk di kursi penumpang tanpa melihat bagaimana dia masuk. Mendesis, Bai Ruo dan Long Ke'er keduanya menarik napas. Ekspresi serius di wajah mereka, dan bahkan ketegangan dan perbedaan yang tak terlukiskan. "Ini apakah kamu masih manusia?" desir. Kedua wanita itu duduk tegak pada saat yang sama dan menatap Liu Xian. "Jangan cemburu. Aku tidak punya konflik denganmu." Saat suara tenang Liu Xian terdengar, kedua wanita itu merasakan bulu kuduk mereka berdiri lagi, dan ekspresi mereka menjadi lebih serius. Terutama Long Ke'er, memikirkan tasnya sendiri. "Kamu? Siapa kamu? Mengapa kamu memiliki tas yang sama denganku?" "Sama saja kantongnya, apa ribut-ributnya?" Liu Xian berkata dengan ringan. Long Ke'er ingin mengatakan sesuatu, tetapi Ji Fei mengangkat tangannya untuk memotongnya. "Bisakah kita pergi sekarang?" "Tentu, aku akan menunjukkan jalan untukmu, ikuti saja instruksiku." Ji Fei mengangguk, menyalakan mobil dan langsung melaju keluar. "Kakak Ji Fei, kamu harus waspada. Aku merasa wanita ini agak aneh dan tampak agak tidak normal." Long Ke'er mengingatkan Liu Xian tanpa ragu-ragu di depannya. "Gadis kecil, kamu tidak perlu gugup seperti itu. Kamu bukan istri Ji Fei, dan dia tidak akan jatuh cinta padamu." Long Ke'er begitu tertekan hingga dia ingin kehilangan kesabarannya. Ji Fei melambaikan tangannya untuk menyela. "Ke'er, berhenti bicara omong kosong." Long Ke'er tidak yakin dan ditahan oleh Bai Ruo. Bai Ruo memegang Li Ruoxi di tangan kirinya dan meletakkan tangan kanannya di lengannya sendiri, siap untuk mengeluarkan ulat sutra emas Gu kapan saja dalam bahaya. Ji Fei berkonsentrasi pada mengemudi. Di bawah komando Liu Xian, mobil terus melaju ke arah timur laut. Butuh waktu hampir seharian. Ji Fei menghentikan mobil di tengah jalan dan beberapa wanita pergi ke kamar mandi. Tetapi Liu Xian tidak bergerak, seolah-olah dia tidak memiliki kebutuhan fisiologis dasar ini. Hal ini membuat Ji Fei semakin penasaran dan terkejut terhadap Liu Xian. Alasan mengapa dia berhenti untuk pergi ke kamar mandi adalah untuk sengaja menguji wanita itu. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa wanita itu tidak memiliki kebutuhan ini. "Bukankah itu manusia?" Ji Fei terus mengemudi, dan sebelum ia menyadarinya, mobilnya telah berubah dari siang ke malam. Long Ke'er merasa sedikit gelisah. "Kakak Ji Fei, apakah kamu benar-benar percaya padanya? Aku ragu dia punya niat baik." Sebenarnya, Ji Fei sedikit gugup dan gelisah di dalam hatinya. Bagaimanapun, dia sudah menyetir sejauh ini tetapi tidak melihat apa-apa. Dia juga mulai meragukan wanita itu. Oh, wanita itu tiba-tiba terkekeh dan menatap Long Ke'er. "Apakah kamu tidak punya kesan apapun tentang lokasi Suzonglenmu?" Long Ke'er terkejut dan melihat keluar. Tampaknya agak familiar. Tetapi ada perasaan yang tak terlukiskan. "Hentikan mobilnya, kita sudah sampai di Teluk Fengxiu." Liu Xian tiba-tiba berbicara. Ji Fei menghentikan mobilnya dan mendongak. Di depannya, terlihat gunung-gunung yang gelap gulita. Dia tidak dapat melihat lebih dari 10 meter karena terhalang pepohonan yang menjulang tinggi. Long Ke'er sudah membuka pintu mobil dan melompat ke tanah. Melihat segala sesuatu di sekitarnya, dia sedikit terkejut. Sepertinya ini benar-benar tempatnya. Setiap kali dia datang ke sini di masa lalu,
Dia ditutup matanya dan harus mengandalkan inderanya untuk segalanya. Sekarang sudah gelap dan saya tidak dapat melihat dengan jelas, seperti waktu-waktu lainnya. Yang paling penting adalah adanya aroma mawar di mana-mana, yang juga merupakan hal yang paling kentara di sini. Ketika Ji Fei mendengar kata-kata Longkeer, dia merasa sangat lega. Dia keluar dari mobil dan melihat ke kejauhan, di mana ada gunung-gunung. Belum lagi sekarang sudah malam, siang pun juga tidak akan bisa menemukan sasaran kalau kita ke sini. Sebaiknya kau matikan mobil dan lampunya. Kau sudah memberitahu orang-orang di Suzongland. Busur silang 3 manik mereka sangat kuat dan cocok untuk serangan jarak jauh. Liu Xian mengingatkan dengan ringan. Hati Ji Fei bergetar, dan dia segera melakukan apa yang diperintahkan, lalu menggendong Li Ruoxi keluar dari mobil. Begitu aku turun dari mobil, aku mendengar suara anak panah melesat dari segala arah. Oh tidak, minggir. Ji Fei berteriak dan lari. Longkeer dan Bai Ruo buru-buru mengikuti di belakang. Tubuh Liu Xian sedikit melompat dan dia sudah berlari mendahului Ji Fei. Bang bang bang, terdengar serangkaian suara 3 anak panah yang ditembakkan ke mobil, dan kemudian ledakan, terdengar ledakan dahsyat. Mobil yang dikendarai Ji Fei berubah menjadi bola api, terbakar seketika, dan muncullah cahaya di dalam kegelapan. Ji Fei dan yang lainnya berdiri di kejauhan, diam-diam mendesah atas keberuntungan mereka. Longkeer menatap Liu Xian dan bertanya, "Siapa kamu? Mengapa Anda bisa menilai semua ini dengan begitu jelas?" Liu Xian mengeluarkan suara sambil tersenyum. "Aku Liu Xian, aku peri." Longkeer mengira dia salah dengar. Melihat wanita di depannya yang tidak memiliki wajah asli, dia bertanya dalam hatinya apakah benar ada legenda seperti Liu Xian. Namun, dia dengan cepat menyangkalnya, itu tidak mungkin peri. Bai Ruo di sebelahnya bahkan lebih terus terang dan tiba-tiba bisa mencibir dan berbicara. Bersambung.